Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firman. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal PTIA dari slide Bapak dosen di semester 3. Namun yang seharusnya dikerjakan dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB atau Octave, saya coba menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Karena menurut saya Python ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat general. Dia bisa masuk ke ranah apa saja, termasuk ke analis data atau bahkan ke machine learning. Baik, saya akan coba menggunakan Python. Saya akan mengerjakan secepat mungkin, insya Allah. Langsung ke soal pertama. Di sini kita diminta menghitung luas segitiga. Oke, kita lihat flowchartnya. Oke, jadi berarti misal saya membuat variabel alas, lalu input masukkan nilai alas dalam sentimeter gitu misalnya. Oke, lalu tinggi sama float input masukkan nilai tinggi dalam sentimeter. Lalu luas saya definisikan alas kali tinggi bagi 2. Print maka nilai luas segitiga adalah ini luas sentimeter. Oke, misal nilainya 60 terus 10 seperti ini ya. 300 cm kuadrat. Cocok ya? Kalau kita mau masukkan desimal 11,5 lalu ini 13, sekian. Cocok. Baik, nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Kita suruh nulis program Oke. Jadi harus suhu ya, float input masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Oke, jadi persyaratannya jika suhunya kurang dari atau sama dengan 0, maka kita harus munculkan tulisan freeze. Kita coba, misal dia 90, dia tidak memunculkan apa-apa. Tapi kalau misal kita tulis minus 10, freeze. Minus 0,001, minus 0,001, dia freeze. Oops. Oke. Clear? Nah, yang nomor ini berarti suruh inputkan degree. Oke. Tetap suhu. Ngapain tadi dihapusin? Suhu float input masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. If suhu kurang dari atau sama dengan 0, maka kita harus print freeze. Dan selain itu, kita harus print melt. Oke, berarti misal kita 10 dia bakal melt, kalau kita minus 10, 100 dia bakal freeze, bahkan kalau kita 90 dia melt. Clear ya? Clear. Soal berikutnya, oke, kalau dia kurang dari atau sama dengan 0 harus ngeprint freeze. Kalau dia lebih dari atau sama dengan 100 derajat Celcius dia harus ngeprint evaporate. Selain itu kita print melt.
kita lakukan modifikasi sedikit saja. Ini kita ubah elif suhunya lebih dari atau sama dengan 100, dia bakal ngeprint evaporate. Dan selain itu dia bakal ngeprint melt. Kita coba ya. Kalau kita masukkan minus 90 harusnya dia membeku, freeze. Oke, cocok. Kalau kita masukkan 50,5 derajat Celcius, harusnya dia melt ya, atau mencair. Oh, sorry, 50,5 melt. Kalau kita masukkan 100,0001, harusnya dia membeku. Menguap. Oke, cocok ya. Oke. Nomor 6. Buatlah tabel kebenaran dari operasi boolean and or not. Sebenarnya ini seperti pelajaran SMA ya, logika. Operasi boolean. Oke. Kalau misal saya punya katakanlah true and true, hasilnya true and true. Oke, lalu yang kedua saya akan membuat jika ini true and false, dia Oke, ini untuk end. Lalu kita bisa membuat lagi untuk or ya, or. Jadi tetap seperti ini, copy saja, ini ganti or. Oke, saya akan ganti seperti ini, ganti semua or. Oke, lalu untuk operasi apa aja nih? Not ya. Oke, kita jalankan dulu ya. Baik, seperti ini. Kalau misal boolean and, jika true and true dia bakal bernilai true. Oke, jika true dan false dia bakal bernilai false. False dan true ini and, oke, dia bakal bernilai false. Kalau false dan false dia bernilai false. Artinya kalau boolean and itu jika salah satu ada yang false maka nilainya false. Berbeda dengan or, kalau or itu dia jika salah satu ada yang true berarti dia bernilai true. Seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan not? Sebenarnya gampang saja. Kalau misal kita punya string true gitu di sini. Nah, di sini dia akan menghasilkan true. Namun bagaimana kalau kita tambahkan not true? Berarti kan tidak benar, dia false. Nah, seperti ini. Jadi, jika saya punya not true, ini nanti akan lalu not false, nanti akan not false. Oke. Ini ya, jika dia not true, dia false. Kalau dia not false, dia true. Wah, gampang sekali ternyata. Masih easy peasy lemon squeezy. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Buat program yang menerima masukan dua buah integer dari menghasilkan manakah dari kedua integer yang paling besar. A dan B, jika A lebih besar atau sama dengan B, tampilkan A jika oke. Jadi kita harus masukkan A sama dengan integer ya. Integer itu bilangan bulat, berarti integer input masukkan nilai A.
lalu B integer input, masukkan nilai B. Oke, berarti if A lebih dari B, if A lebih dari atau sama dengan B, maka kita harus ngeprint nilainya yang A. Jika A kurang dari B, maka kita harus ngeprint yang B. Oke, seperti ini. Sorry. Ada yang salah ya? What happened? File string. Oke, sorry saya ada yang salah di sini. Ini harusnya elif ya. Nah, oke, berarti kalau misal dia hanya 10, lalu B-nya 9, harusnya dia ngeprintnya yang A ya, 10. Kalau misal hanya lebih kecil, kita pakai 1 gitu, terus B-nya 90, dia ngeprintnya 90. Sama ya. Oke. Soal berikutnya. Dulu. Buatlah program yang digunakan untuk menuliskan ke layar nama-nama bulan dari nomor bulan, yaitu 1 sampai dengan 12 yang dibaca dari keyboard. Program memvalidasi terlebih dahulu apakah masukan dari input sudah benar atau belum, yaitu apakah nomor bulan sudah tepat 1 sampai 12. Jika tidak tepat, maka dikeluarkan pesan kesalahan masukan itu. Oke, saya akan memakai nomor bulan. Saya akan bikin list di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kalau misal if, oke, berarti harus angka, tipenya harus integer, input, masukkan nomor bulan. If angka in nomor bulan, maka print input Anda sudah benar. Kalau tidak, print input masukkan nomor bulan tidak tepat. Masukkan nomor bulan tidak tepat. Nah, jadi kita harus input 1 sampai 12. Kalau misal kita inputkan di selain itu, maka harusnya yang keluar masukkan nomor bulan tidak tepat ya. Kita masukkan 0, nah masukkan nomor bulan tidak tepat. Kalau kita masukkan 1, input Anda sudah benar. Atau kita masukkan 12, gini ya, 13 harusnya nggak benar. Oke. Easy peasy lemon squeezy, Masya Allah. Oke. Nah, sekarang ini ya. Dalam kimia, pH larutan measure of heat acidity, pH skalanya 0 sampai 14 inklusif. Oke, berarti 0 masuk, 14 masuk. A solution with pH 7 netral. Kalau lebih dari 7 basa, kalau kurang dari 7 asam. Write the script that will prompt the user for the pH of solution and will print whether it's neutral, basic, which is invalid. If the user enters an invalid pH, oke. Jadi kita harus buat pH antara 0 sampai 14. Kalau bisa kita masukkan pH-nya kurang dari 7, berarti program akan ngeprint dia asam kalau tepat dari 7. Kalau tepat 7 berarti netral, dan kalau lebih dari 7 dia basa. Dan kalau kita memasukkan nilai di luar range antara berapa yang tadi, 0 sampai 14, maka harusnya dia ngomongnya error. Masih gampang ini ya.
program mengklasifikasi lah. Ya. Oke, berarti kita harus pakai variabel pH. Tipe datanya pH itu bisa koma nggak sih? Bisa ya seharusnya. pH 6,5 ya bisa. Berarti kita pakai float input, masukkan nilai pH dalam rentang 0 sampai 14. Oke, if pH-nya lebih dari 0, nah kita pakai operasi logika di sini, dan pH-nya kurang dari 7, dia bakal ngeprint pH Anda asam. Atau kalau pH-nya sama tepat 7 gitu, tepat 7, dia bakal ngeprint pH Anda netral. Dan kalau pH-nya lebih dari 7 dan pH-nya kurang dari 14 ya, dia bakal ngeprint pH Anda basah. Selain itu, print angka yang Anda masukkan tidak dalam rentang 0 sampai 14. Oke, misal saya akan masukkan pH-nya 1, harusnya dia asam. pH Anda asam, oke. Kalau kita masukkan 7, dia netral. Kalau kita masukkan 13, dia basah. Bagaimana kalau kita masukkan 80? Nah, angka yang Anda masukkan tidak dalam rentang 0 sampai 14. Kalau misalnya kita masukkan 14, harusnya dia basah ya. Ups, sorry. Ini harusnya gini. Terus ini harusnya gini. Gini ya. Kalau kita masukkan 0, dia masih asam. Tapi kalau kita udah masukkan minus 0,1, nah ini. Kalau kita masukkan 14, berarti harusnya masih basah. 14. Oke. Clear. Apalagi nih soalnya. Write a script that will generate one random integer and will print whether the random integer is even. Oke. Kita suruh ngeprint script yang deteksi apakah dia genap atau ganjil. Kalau misal kita masukkan angkanya genap, berarti programnya print genap. Kalau dia ganjil berarti print ganjil. Nah ini harusnya harus integer ya, karena genap ganjil itu kan bisa bagi 2 atau tidak. Kalau harus integer, input, masukkan angka yang ingin diuji. Oke, berarti if, nah genap itu kalau misal kita bagi dengan 2 kan sisanya 0, berarti kita harus pakai operasi modulo. If angka, kalau dia modulo 2 sama dengan 0, kita pakai kurung biar aman, maka dia pasti genap. Angka yang Anda angka yang Anda masukkan adalah genap. Tapi kalau selain itu berarti dia angka modulo 2, saya akan coba pakai tidak sama dengan 0 gitu. Print angka yang Anda masukkan adalah ganjil. Coba di run ya. Kalau misal kita 10, dia genap. Nah, kalau kita masukkan 7, dia ganjil.
Kalau kita masukkan segini, dia genap dong. Kalau kita masukkan segini, pasti dia ganjil. Oh, sorry. Ganjil. Bagaimana kalau 0? 0 genap ya. Seharusnya ini ada polemik 0. Saya nggak tahu 0 genap apa ganjil ya. Sepertinya 0 itu nggak tahu deh. Kalau minus 1 si ganjil. Oke. Apalagi nih? Dalam script, user is supposed to either y or n in response to a prompt. The user input the script will be okay continuing if the user enter will print okay halting. Oke, berarti ini program kita suruh kalau kita masukkan y dia harus ngeprint okay continuing. Kalau kita masukkan n, walaupun itu n besar atau n kecil, kita harus ngeprint okay halting. Dan kalau kita masukkan selain itu berarti error gitu ya. Gimana cara efektif untuk menuliskan program ini? Misalkan saya mau input huruf string, input, masukkan inputnya. Kalau if huruf dia sama dengan, saya akan buat list dulu ya, list namanya list huruf y gitu. Dia terdiri dari y dan y besar. Huruf n berarti dia terdiri dari n dan n besar. Jika hurufnya sama dengan apa yang in huruf y, maka print okay continuing gitu ya anak. Continuing, oh tidak ada seperti ini ternyata. Kalau misal dia hurufnya ada dalam huruf n, print okay halting. Haltingnya apa sih? Nggak tahu juga ya. Kalau dia selain ini print error. Coba ya. Y. Oke, continuing. Misal Y besar. Oke, continuing. Misal N kecil. Oops, sorry. Oops, ini harusnya string ya. Salah. N kecil dia oke halting, N besar oke halting. Kalau misalnya kita masukkan L, error. Masukkan aku pacarnya siapa, error. Oke, clear. 12. Slide ke-12. Wah, habis ini selesai. Beauty wine scale is used to characterize the line strength of wine. The scale used integer. Oke. Kita suruh nentuin itu ya, suruh nentuin deteksi angin. Skalanya itu dari 0 sampai 12. Kalau 0 itu dia gak ada angin, kalau 12 itu dia badai. Jadi ini print deteksi kekuatan angin gitu ya. Oke, kita harus masukkan input angkanya, dia integer, input, masukkan skala angin yang ingin dideteksi. Sebenarnya sama kayak PH tadi ya, if kalau angkanya sama dengan 0, saya akan membuat dia tidak ada angin.
elif kalau angkanya lebih dari 0, dan saya akan buat kalau dia kurang dari atau sama dengan 5 gitu ya. Print angin sepoi-sepoi. Kalau misal angkanya lebih dari 5 dan berapa ya, angkanya kurang dari atau sama dengan 7 misal begini, print angin ribut, angin kencang lah, angin kencang. Kalau misal angkanya udah lebih dari 7, saya akan buat dia jadi badai topan maut Saitama. Kita coba. Nah, kalau misal kita masukkan 0, tidak ada angin. Misal kita masukkan 3, angin sepoi-sepoi. Kalau kita masukkan 5 gimana? Oh, masih angin sepoi-sepoi. Kalau kita masukkan 7 deh, angin kencang. Kalau kita udah masukkan 12, badai topan maut Saitama. Ini harus tambah gini ya. Selain kita masukkan itu, angka yang Anda masukkan tidak dalam rentang 0 sampai 12. Dalam rentang 0 sampai 12. Oke, berarti ini maksimal 12 saja. Kalau misal kita masukkan 12. Sorry, ini harusnya N angka lebih kecil atau sama dengan 12. 12 itu masih badai topan maut Saitama, tapi kalau misal kita 13, angka yang Anda masukkan tidak dalam rentang 0 sampai 12. Kalau min 1, nah, udah bisa ya. Maksimal 12, minimal 0. Oke. Wah, sudah selesai. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.